calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan saya Juarsa dari SMP Negeri 4 Tulung Selapan. Saya Rohma Juli dari SMA Negeri 1 Tulung Selapan. Dan saya Natalia Laini dari SMP 4 Tulung Selapan. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari saya sebagai pengaman, Saya sebagai coach dan saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Baik Ibu Roma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya siang hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ya, luar biasa ya. Alhamdulillah. Baik Ibu Roma, sebelum kita mulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu bisa tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coach yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan tentunya juga saya harapkan nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur cerita ya Bu. Iya Bu. Yaitu tujuan, identifikasi, kemudian aksi rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana, bisa dipahami Bu? Bisa Pak. Ya baik, oke Ibu. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan coaching ini? Yang pertama yang ingin saya kembangkan adalah saya akan present ya. Saya ingin merasa kehadiran penuh. Ya. Terus yang kedua saya akan mendengarkan aktif, dan yang terakhir saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Ibu Natati sebagai coach saya Pak. Oke, luar biasa. Mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini, Ibu kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam coaching? Yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi ini adalah mungkin saya akan melakukan pertanyaan berbobot Pak. Karena menurut saya pertanyaan berbobot itu sangat penting
dilakukan pada saat coaching nanti agar coach itu bisa menceritakan atau termotivasi untuk menceritakan apa yang menjadi kendala dari permasalahan coach tersebut. Untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih yang terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Baiklah, untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti dalam saya menerapkan halus secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahannya yang beliau temui. Jadi nanti coach sendiri akan yang menyelesaikan masalah tersebut. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu ya nanti. Iya Pak. Dan berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik, silakan dimulai proses coachingnya Ibu. Iya baik Pak, saya akan mulai dengan Ibu Martati ya Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Martati. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Martati? Alhamdulillah, sebenarnya agak kurang baik Bu. Kenapa Bu Martati? Sepertinya ada masalah nih yang sedang dihadapi. Iya Bu, sebenarnya saya ini mempunyai kendala dalam menyelesaikan tugas antara TGP dan PPG. Hampir waktunya bersamaan Bu, saya kesulitan membagi waktunya. Oh, jadi sekarang ini Ibu sedang melangsungkan program CGP ya Bu? Iya. Dan kebetulan juga program PPG. Oh, jadi secara bersamaan ya Bu? Iya. Jadi kendala Ibu itu kesulitan dalam membagi waktu karena ada tugas CGP dan ada tugas PPG ya Bu? Benar ya Bu? Iya benar sekali Bu. Oh oke. Sekarang apa yang Ibu rasakan dalam kondisi seperti ini? Dalam waktu bebarengan seperti ini apa yang Ibu rasakan? Sejujurnya saya sangat kewalahan Bu, dan sedikit pusing dan lelah dalam menghadapi permasalahan ini. Iya, pusing dan lelah ya Bu. Iya. Baiklah. Sekarang apa yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan coaching kita hari ini? Karena kan coaching ini waktunya sangat singkat sekali ya Bu. Jadi agar terarah, jadi apa yang ingin Ibu harapkan? Saya berharap dengan adanya coaching ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya yang nanti bisa saya terapkan di rencana kegiatan saya di baik itu PPG dan CGP. Iya, baik sekali ya, super. Oke, pertanyaan yang saya tanyakan yang pertama ya Bu, terkait masalah yang Ibu hadapi sekarang ya. Sekarang Ibu ceritakan dulu masalah tugas yang seperti apa yang Ibu merasa sangat terbebani seperti itu. Ya Bu, saya sekarang mengikuti kegiatan CGP sudah hampir berjalan 3 bulan Bu, dan banyak tugas yang harus saya selesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan bersamaan itu juga saya dipanggil PPG. Oh iya. Jadi semua tugas-tugas itu juga harus diselesaikan tepat waktu. Jadi saya kesulitan membagi waktunya. Iya. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya Bu, karena sebenarnya CGP dan PPG ini mungkin hal yang paling beruntung kalau menurut saya, karena Ibu sudah terpilih ya. Jadi Ibu adalah orang yang sangat beruntung. Alhamdulillah. Iya, Terima kasih Bu. iya. Lalu sekarang ini begitu apa masalahnya dan kondisi seperti apa kira-kira yang Ibu inginkan? Kalau tadi kan mungkin Ibu merasa khawatir ya, merasa lelah, cemas. Sekarang kondisi yang seperti apa yang Ibu inginkan itu? Saya berharap semua kegiatan tugas-tugas saya antara TGP dan PPG semuanya bisa diselesaikan dengan baik Bu, dan tepat waktu. Oh begitu ya, baik. Ibu inginkan, yang Ibu inginkan ya bahwa
kondisi idealnya itu ibu ingin tugas CGP dan PPG itu berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya Bu. Iya Bu, Nah, benar. Iya Bu, benar sekali. Iya. Sekarang kalau kondisi idealnya seperti itu ya Bu, misalnya kita beri angka 10 ya Bu idealnya yang Ibu harapkan tadi ya. Kira-kira kondisi Ibu pada saat ini berada pada posisi nilai berapa? Menurut saya kondisi saya pada saat ini Bu berada di posisi nilai 5 Bu. Oh, jadi seperti itu ya, nilai 5. Sekarang keinginan Ibu untuk meningkatkannya ke level nilai berapa kira-kira? Kalau bisa saya ingin berada di posisi nilai 8 Bu. Wah, bagus sekali ya, keinginan Ibu Martati ya dari level 5 ke 8 ya. Ya. Sekarang untuk mewujudkan ke level 8 itu kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan? Strategi yang akan saya lakukan pertama Bu, saya ingin membuat jadwal secara terstruktur. Kemudian saya ingin membuat jurnal kegiatan yang mana yang terlebih dahulu yang harus diselesaikan, tugas-tugas saya itu yang mana yang lebih penting dahulu yang saya selesaikan Bu. Oh, bagus sekali ya, super sekali. Sekarang rencananya Ibu tadi kan sudah menyiapkan ya strategi apa ya. Yang pertama Ibu tadi akan menyusun jadwal dulu ya, mana kegiatan yang lebih penting akan Ibu dahulukan ya. Nah, sekarang rencana aksi Ibu ini akan Ibu lakukan kapan kira-kira? Insya Allah rencananya besok saya sudah mulai melakukannya Bu. Saya akan melaksanakan rencana tugas-tugas saya yang saya susun sesuai dengan jadwal yang saya buat Bu. Oke, kira-kira ada tidak orang atau yang bisa Ibu libatkan supaya kegiatan Ibu itu berjalan dengan sesuai yang ingin diinginkan? Kebetulan ada Bu, saya ada teman satu rumah, saya minta tolong beliau mengingatkan saya jika saya terlupa apa-apa kegiatan saya yang sudah terjadwal itu, yang mengingatkan saya Bu. Oh ya, berarti ada teman Ibu ya yang akan mengingatkan Ibu jika Ibu lupa dengan jadwal-jadwal Ibu ya. Ya, Bu. Ya, baik sekali, sudah tidak terasa ya Ibu Martati, waktu kita sudah hampir habis ini percakapan coaching kita. Jadi pertanyaan saya yang terakhir ya Bu, kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah kegiatan coaching ini? Sejujurnya saya sangat senang dan lega Bu. Dari coaching ini saya sudah mendapatkan solusi dari masalah-masalah saya Bu. Oh ya, terima kasih ya. Berarti coaching kita hari ini ada solusi ya dari Ibu sendiri tentang kendala yang dihadapi pada saat sekarang ini ya. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Mungkin sampai di sini saja coaching kita hari ini. Ya, Bu Martati, kalau tidak ada lagi. Baik Bu, terima kasih atas semua nasihat-nasihatnya Bu. Iya, sama-sama Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum Bu Martati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ibu Roma, sekarang kita masuki ke pasca observasi ya. Ya, Pak. Setelah menjalani sesi coaching tadi, ada beberapa hal yang kemudian sudah saya catat di lembar observasi ini. Nah, kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang sudah dilakukan Ibu terkait kegiatan coaching tadi? Baik Pak, saya tadi sudah melakukan coaching bersama Ibu Martati ya. Saya di situ berusaha yang pertama itu secara maksimal ya untuk hadir secara penuh ya, bahwa di situ saya menyimak, mendengarkan ya, dan memperhatikan apa yang sudah dibicarakan oleh Ibu Martati. Setelah itu saya juga menerapkan prinsip coaching ya, yaitu ya dengan memakai alur tirta ya. Yang pertama saya
menentukan dulu dari pembicaraan Ibu Martati tadi. Saya menyimak kira-kira tujuan yang akan dicapai oleh Ibu Martati itu apa. Ya. Nah, setelah saya menyimak tujuan, setelah saya mendapatkan tujuannya, lalu saya membuat kesimpulan atau kata kunci yang akan kami bahas pada saat coaching tersebut. Nah, kemudian setelah mendapatkan itu, saya mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya yang menjadi kendala dalam penyampaian Ibu Martati. Kemudian setelah saya mengidentifikasi masalah tersebut, saya menanyakan rencana, Pak. Jadi rencana kedepannya atau strategi kedepannya apa saja yang akan dilakukan oleh Ibu Martati. Di situ dia menjelaskan karena permasalahannya itu dia kebingungan tentang tugas yang secara bersama-sama. Yang permasalahannya tadi yang terkait dengan tugas ini Pak, PGP, tugas dan PPG ya. Karena pada saat ini dia sedang mengikuti 2 kegiatan, Pak. Jadi yang pertama itu kegiatan yang diikutinya calon guru penggerak. Setelah dia menjalankan CGP itu selama 3 bulan, lalu dia dipanggil untuk pelaksanaan PPG. Jadi di situ dia merasa kebingungan karena tugas yang dikasihkan itu kan ada dudet ya Pak, ada waktunya ya. Jadi merasa kewalahan ya, makanya di situ ingin di coaching, ibaratnya ingin mendapatkan solusi bagaimana. Dan akhirnya juga saya merasa senang dalam coaching itu Ibu Martati sudah bisa mengutarakan ide-ide atau strategi yang akan dia lakukan. Jadi di situ Pak, dia sendiri yang menentukan dari akar permasalahan itu. Jadi melalui saya tanya, yang pertama saya tanyakan secara pertanyaan berbobot ya. Lalu dia menemukan ide-ide yang akan dilakukannya untuk mengatasi masalah tersebut. Iya, baik. Berarti katakanlah coaching yang sudah Ibu lakukan ini bisa dikatakan berhasil ya. Alhamdulillah, sesuai Pak. dengan indikator-indikator yang sudah Ibu tetapkan tadi. Iya, alhamdulillah untuk ini saya rasa sudah berhasil. Baik Ibu, seperti apa yang sudah Ibu sampaikan, itu pun sama dengan apa yang sudah saya catat di lembar observasi ini. Yang pertama adalah bahwa Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemudian Ibu juga sudah melaksanakan proses kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coach sendiri sehingga dia dapat menemukan penyelesaian atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi coaching. Tadi juga coaching itu menemukan banyak solusi gitu ya, menemukan banyak solusi, katanya itu solusinya itu belum terbayangkan ketika sebelum mengobrol dengan Ibu Rohmah. Iya Pak. Setelah mengobrol dan dengan keterampilan Ibu untuk menggali ide-ide sehingga ditemukanlah langkah-langkah yang mungkin dapat dilakukan oleh Ibu oleh coach tadi, sehingga dapat menjadikan beliau itu mempunyai arah langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sedang dihadapinya. Iya, benar sekali Pak. Baik, kemudian juga Ibu juga sudah melaksanakan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Sudah melaksanakan kompetensi inti, yaitu kesadaran penuh dan present dari kegiatan coach ini. Tadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Baik Pak ya, karena tadi saya sudah berusaha ya untuk mengembangkan kesadaran penuh ya. Yang saya terapkan tadi kompetensi itu sebenarnya ya. Lalu alhamdulillah dari hasil
ini bahwa sudah ada dan sudah bisa saya kembangkan. Maka di sini untuk kedepannya mungkin di sini yang akan saya kembangkan itu ada 2 kompetensi ya. Yang pertama itu mungkin mendengarkan secara aktif. Ya. Karena kalau misalnya kita mendengarkan secara aktif, di situ kita bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Jadi ketika kita melakukan pertanyaan berbobot itu akan memicu si koci ini akan mengeluarkan ide-ide ya, ide-ide atau strategi baru yang akan dikembangkannya seperti itu. Selanjutnya selain itu mungkin saya juga harus banyak latihan Pak, karena kan tidak cukup hanya satu coaching saja. Jadi kalau semakin lebih banyak kita coaching, kegiatan coaching, maka akan lebih mempermudah kita untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada pada coaching tersebut. Seperti kata peribahasa ya Bu ya, ala bisa karena biasa gitu. Ya seperti itu Pak. Baik Ibu, semoga Ibu semakin banyak melakukan coaching, semakin memiliki kompetensi, otomatis kalau ketiga-tiganya kompetensi ini dapat dikembangkan, semakin bagus dalam melaksanakan coaching. Saya pikir ini saja dulu Bu untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga saya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.